Si Bandung menang menghadapi Ratchaburi FC Bang Firde di leg kedua 16 besar ACL tuh dengan skor 1-0. Tapi nih satu kenyataan pahit nggak bisa ditutupin Bang Firde. Persib tetap gugur dari ACL tuh, dan hari ini kita bakal bahas tuntas kemenangan Persib Bandung atas Ratchaburi FC yang terasa manis tapi menyisakan luka Bang Firly. Ya, jadi untuk Persib Bandung walaupun menang 1-0 ya menghadapi Ratchaburi, tapi tetap harus gugur karena kalah agregat 3-1. Oke, kita bahas aja Bang Firly hanya di free kick. Bahas santai tanpa ribet. Let's go. Persib Bandung, Persib Jakarta hingga timnas Indonesia, semua dikupas dengan sudut pandang menarik. Ya, Bang Firly, Persib menang dengan skor 1-0 atas Ratchaburi FC. Secara permainan gimana nih Bang menurut lo? Ya, jadi untuk Persib Bandung ya, ini gue bilang memang Persib Bandung ini mendominasi pertandingan Bang Obil. Memang benar-benar dari Persib Bandung ini mendominasi pertandingan dengan buktinya possession ball Persib Bandung 57%. 57%. 57%, Ratchaburi 43%. Dan dari total shots pun Persib Bandung ini unggul jauh daripada Ratchaburi dengan Persib Bandung melesakkan 20 total shots. 20 total shots. Shots on target 5, sedangkan Ratchaburi 10 total shots dan shots on targetnya cuma 2. Cuma 2. Jadi ya untuk Persib Bandung ini memang benar-benar sangat-sangat mendominasi pertandingan, tetapi ya lagi-lagi finishing sih Bang Mobil kayaknya. Finishingnya. Jadi untuk mungkin banyak peluang-peluang besar ya dari yang didapatkan oleh Persib Bandung, tapi ya lagi-lagi finishing. Dan juga untuk gol pertama itu memang Tom Hayes ya, emang di pertandingan ini emang benar-benar big apresiasi ya, untuk apresiasi sangat untuk para Tom Hayes yang sangat-sangat bermain luar biasa ya untuk pertandingan di Persib Bandung menghadapi Ratchaburi. Itu kecerdikan dari Tom Hayes Bang Mobil. Tom Hayes melihat posisi Dewangga ini dia ragu nih, dia mau maju apa kagak. Tapi akhirnya dia maju, diumpan terupas lambung ke depan, Dewangga maju masuk ke kotak penalti dan akhirnya bisa ditusuk dan bola liar dan dilesakkan oleh Andrew Yung dan berbuah gol. Jadi untuk memang Persib Bandung ini memang sangat-sangat mendominasi pertandingan, tetapi sekali lagi mungkin finishingnya masih belum bagus lah dari Persib Bandung sih Bang Obil. Iya, ini kan ada yang pertama juga sebenarnya gol Bang Firly, cuma dianulir nih. Nah, betul. Ya, dianulir offset. Nah, yang kedua itu sebenarnya dianulir juga di awal Bang Firly. Iya, jadi ya karena dianggap offset. Lagi-lagi ya, kenapa ya? Wasit sih. Wasitnya emang kalau menurut gue wasit lapangan oke deh, wasit lapangannya. Hakim garisnya nih ngapain gitu loh. Apa be offset Wasit gitu loh. Wasit lapangannya oke, cuma hakim garisnya nih. Tapi kalau untuk wasit tengah lapangannya sedikit oke, tapi ya walaupun ada hal-hal yang bikin memberatkan Persib Bandung juga ya, dengan kartu contohnya pas saat yang pemain Ratchaburi kakinya naik ke atas, kepala ada balis, nggak di kartu itu merah loh, harusnya loh kartu kuning loh ya kan. Iya. Dan juga ya kalau dari William Barros itu it's okay sih merah, karena William Barros ngapain masih di depan nih William Barros ya. Yang gue lihat permainan dari William Barros juga lagi underperform sih, maaf nih ya. William Barros itu posisi lagi di depan, nggak berbahaya. Ngapain? Cuma emang kalau gitu bahaya. Ya, cuma emang kita lihat tensinya emang lagi panas-panasnya nih. Ya, betul. Ya kan? Termasuk kayak Andrew yang juga lagi emosi banget kelihatan ya kan. Apalagi dia pengen banget Persib Bandung menang gitu kan. Ya, emang tensinya Bang Firly emang lagi panas banget kan. Cuma emang momentum tackle-nya si William Barros ini disayangkan banget pas di penghujung babak pertama. Nah, di menit ke-45+6 memang di penghujung babak pertama lagi, maksudnya dari William Barros ini mungkin ya bersemangat untuk mengambil bola ya, tapi kan maksudnya gini loh, posisi masih di depan gitu loh, nggak berbahaya, ngapain naik kayak gitu, dan itu memang cukup berbahaya, tackle-nya masuk ke dalam ankle dari pemain Ratchaburi. Jadi ya mungkin kalau itu kartu sampai merah, nggak ada VAR dulu. Memang kalau menurut gue emang kartu merah ya mungkin layak-layak aja, karena memang itu ya tackle-nya berbahaya masuk ke ankle-nya pemain Ratchaburi. Soalnya lagi momentum kan, lagi mau ngejar ya kan. Nah, betul, makanya lagi mau ngejar, aduh merah begitu kan jadi kayak gimana gitu loh. Iya. Nah, tadi kita ngomongin wasit nih Bang Firly. Yang pertama gue lihat tuh ada kayak tarikan. Pertama Tom Hayes ditarik dari pemain Ratchaburi. Cuma nggak kartu kuning Bang Firly. Ada yang kartu
pertama enggak kartu kuning pertama dulu. kartu yang kuning. pas yang kedua baru yang Nah, yang yang kedua pemain marah-marah. Adam Alis narik dan posisinya lagi nggak Oh bergerak, iya lagi yang nggak si Adam bergerak, Alis narik malah kartu. justru ditarik. Dikasih kartu Adam Alis. Nah, ini gimana nih Bang Firly? Ya, jadi Masalah ya kartu itu nih. wasitnya ya mungkin untungnya wasit lapangannya pas cek VAR gol dia ngesahin gol kan pada akhirnya kan. Iya. Ya kan ada komunikasi sama VAR kan. Betul. Untuk yang menentukan gol. Ya kalau memang mungkin wasit lapangannya dia bener-bener berat sebelah ke Ratchaburi, itu nggak disahin golnya mungkin kali. Nggak disahin kali. Ya tapi pada akhirnya disahin golnya. Tapi untuk ya masalah kartu inilah. Nah ini nih makanya ya menurut gua wasitnya kenapa gitu loh. Hakim garisnya sih yang menurut gua, makanya kan yang dudak-dudak yang pas terakhir tuh hakim garisnya. Udah pas Ya, turun. yang pas terakhir tuh lari. Iya. Itu hakim garisnya, maksud hakim garis yang dudak-dudak apa bobotoh. Akak buat gua. Oke Bang Firly, kita lanjut Ya. nih ke permainan Bang Firly. Nah, lanjut turun minum di babak kedua Bang Ya. Firly. Akhirnya ada perubahan permainan nih. Betul. Ada siapa yang masuk? Levin Kurzawa, Kurzawa dan terus Beckham Putra. Beckham Putra. Akhirnya yang ditarik keluar siapa nih? Dewangga Dewangga. dan Beckham Putra menggantikan Adam Alis. Nah, ini kita ngomongin Dewangga dulu dah nih, ya kan. Nah. Kemarin kita bahas Dewangga yang permainannya Ya. kurang perform, ya kan. Nah, ini di babak ini nih, Dewangga gimana nih Bang Firly? Ya jadi mohon maaf banget ya, bukannya untuk menjelekkan pemain, bukan, tanpa mengurangi rasa hormat. Untuk Afrianda Dewangga ini memang benar-benar mungkin dari coach Boyan Hodak Bang Mobil memanfaatkan sprint yang dimiliki oleh Afrianda Dewangga ini. Karena kalau dilihat dari gaya bermainnya Levin Kurzawa ya tidak mempunyai sprint dari Levin Kurzawa. Jadi untuk Afrianda Dewangga ini dimanfaatkan oleh coach Boyan Hodak untuk sprintnya di wing, di flank. Nah, tapi Afrianda Dewangga ini ya lagi-lagi selalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan, selalu kurang peka untuk diberikan umpan oleh di lini tengah Persib Bandung, Tom Hai, Frans Putros, dan sampai Andrew Yung itu marah-marah sama Dewangga, Iya. sama Dewangga Andrew Yung kan, sampai marah-marah karena pas Dewangga lagi sepi di sektor kiri nggak dioper ke Andrew Yung itu. Jadi ya Dewangga mungkin untuk sprint oke, tapi ya maaf kayaknya untuk level Asia masih agak Ya, kurang. cuma kan gitu. kemarin yang penampilan kurang perform bagi Dewangga ya kan di Betul. leg pertama. Harusnya Bojan Hodak tahu dong nih Tahu. kualitas dari Nah, Dewangga. makanya Kenapa nih alasannya diturunin lagi di leg kedua ini Bang Firly? Ya Gua itu. kaget tuh pas dia. Ya, kan Dewangga main lagi itu. Mungkin alasannya untuk memanfaatkan sprint yang Sprint tadi. dimiliki oleh Arvanda Dewangga ini, karena untuk back kiri mau taruh siapa lagi kan? Eliano ditaruh di back kanan, Ya. Frans Putros ditaruh menjadi gelandang bertahan. Oke. Back kirinya mau siapa lagi gitu loh. Dan untuk gaya bermain dari Levin Kurzawa ini, dia tidak ada sprint, dia lebih ke gaya bermain lebih praktis. Ya. Makanya dari Levin Kurzawa ini terlihat kayak ya jogging biasa aja, karena ya nggak ada sprintnya yang dimiliki oleh Levin Kurzawa Ya, ini. akhirnya digantikan Levin Kurzawa Babak lah di kedua, babak tapi- kedua. Tapi dengan Levin Kurzawa dimasukkan, permainannya bagus kok. Walaupun sprintnya kurang, tapi positioning Bang Mobil. Penempatan posisi dari Levin Kurzawa ini sangat-sangat bagus kalau menurut gua, dan juga crossingnya juga oke Oh juga iya, dari Levin pemain Kurzawa, crossingnya. PSG udah jelas karena Pemain kemarin PSG. belum panas aja Bang Firly Betul. ya. Jadi menurut gua dari Levin Kurzawa ini memang tidak ada sprint untuk mengandalkan di flank, tapi untuk positioning, untuk crossing oke dari Levin Iya, Kurzawa, iya. dan skill defense-nya pun juga oke. Pas ada Levin Kurzawa, dia melakukan Iya, berapa kali tadi berapa itu? kali defense dari Levin Kurzawa nggak bisa Nyaris lewat kebobolan terus ada ya, Levin Kurzawa tahan. dari pemain dari para pemain aparat caburi tidak bisa melewati Levin Kurzawa ini. Iya, bahkan nyaris sambil ngegolin tuh dia. Nah, nyaris golin yang lewat sundulan sama yang Paha kaki tuh. paha. Iya, Yang sundulan itu kan kena dari pemain caburi. Mm-mm. Yang paha ditepis sama kiper. Ya, berarti Jadi, emang efek dari Kurzawa ini sebenarnya bagus Memang banget bagus- sebenarnya memang turun bagus starting juga, ya. tapi Tapi ya- kenapa emang gak diturunin dari awal Nah pas itu, Bojan gitu ya. Coach Ya Boyan, mungkin alasan. ya alasannya ada alasan kayaknya, dari Bojan. ya kayak gitu. Oke, terus masuknya juga Beckham Putra nih. Ya. Apa nih dampaknya ketika dimasukkan Beckham Putra? Kayaknya gue ngeliat ada perubahan dong, Firly. Ada itu, gue live juga ya Bang Abil di TikTok gue live. Untuk babak kedua gue bilang gini, ini Levin Kurzawa sama Beckham Putra masukin nih, bener nih masukin, dan itu jadi beda banget kan dari gaya bermain
Persib Bandung. Karena apa? Beckham Putra yang gue bilang di video prediksi yang gue yang sama lu kan kemarin, Beckham Putra ini mempunyai skill gocek-gocek yang bisa merepotkan dari pemain Racaburi. Jadi ya bisa lah dia kutak-atik. Jadi untuk merepotkan dari lini bertahan dari Racaburi dan bisa untuk menusuk ke dalam kotak penalti, dan itu juga ya sesekali bisa dilakukan oleh Beckham Putra di pertandingan menghadapi Racaburi tadi. Berarti sisi kiri mungkin lebih hidup ketimbang sebelumnya di babak pertama ya Bang Firly. Betul. Oke, kita ngomongin secara statistik dan dominasi nih. Sebenarnya Persib layak menang, emang menang Bang Firly ya, 1-0 ya. Cuma maksudnya layak bisa lebih dari 1-0 nggak sih, atau minimal 3-0? Sebenarnya bisa. Kalau nggak kartu merah. Kalau si Baros yang kartu merah. nggak bisa, nggak kartu kartu merah. merah. Bisa Jadi, harus ya? Bisa. Karena emang pada babak pertama itu memang lagi tensi lagi naik kan. Emang lagi ngejar gol, banyak peluang juga. Kenapa tiba-tiba William Baros nekel begitu? Maksudnya, aduh gue juga nggak habis pikir ya, gue lemes juga gitu loh. Jadi ya gue bilang layak bisa lebih dari 1 gol. Bahkan 3 gol, 4 gol bisa. Karena kan 11 lawan 11 pemain. Ini 10 lawan 11. Jomplang. Jadi untuk kalau menurut gue dengan permainan Persib Bandung seperti ini, dengan 11 pemain lawan 11, bisa sebenarnya bisa. Dan kalau memang dari permainan dari Persib Bandung saat ini dan dimainkan di leg pertama di kandang Racaburi, nggak kalah 3-0 menurut gue. Karena beda banget gaya bermain di leg kedua ini pada saat di leg pertama menghadapi Racaburi di venue Racaburi, Bang Mobil. Iya. Tapi nih Bang Firly, oke lah kita bilang semua emang pemain dari Persib Bandung ingin berjuang bersama-sama, ingin meraih kemenangan agar lolos lah Bang Firly. Kelihatan lah dari wajah-wajahnya para pemain ya Bang Firly. Tapi kita ngomongin ada satu pemain man of the match-nya nih Bang Firly, menurut lo siapa Bang Firly? Tom Hai. Kenapa bisa lu bilang Tom Hai? Tom Hai memang dia lini tengah hidup banget ada dia. Dia tuh bingung aja ada Tom Hai. Dia mau passing, mau terupas, mungkin dari rekan yang nggak ada yang peka untuk melakukan overlap ke depan, dan juga mau melakukan shooting juga para pemain Racaburi nutup. Tapi sebenarnya Racaburi nggak main parkir tank loh. Racaburi nggak main parkir tank. Pemain Racaburi 4 pemain ada di lini pertahanan Persib Bandung loh. Iya betul. Nggak main parkir tank Racaburi. Pressing juga di depan dia. Pressing juga. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Lawannya nggak main parkir tank, itu 4 pemain Racaburi pressing di lini pertahanan loh. Dan lagi-lagi Teja Pakualam sih, nggak langsung ke depan gitu loh. Nggak kayak kiper dari Racaburi, kan ada tuh yang pas kiper Racaburi langsung ke depan, counter bahaya banget itu. Jadi ini apakah ini skema dari Coach Boyan untuk melakukan build up dari bawah, atau apa? Tapi kalau menurut gue lebih efektif kalau kayak gitu, soalnya kan pemain Racaburi pada di depan semua nih, ditangkap bola langsung ke depan cari orang gitu loh, langsung counter, itu justru itu serangan kayak gitu lebih bahaya kalau menurut gua ya. Kelihatannya emang Bang Firly, kelihatannya kalau emang bola dibilat dari bawah kelihatannya emang skema sih Bang Firly. Skema. Jadi iya, tapi kalau menurut gua ya dalam posisi seperti itu oke lah sesekali untuk langsung melakukan counter serangan cepat, karena dari para pemain lawan berada di lini pertahanan Persib Bandung gitu loh. Jadi kalau menurut gua kalau nunggu pemain Racaburi mundur lagi, susah buat dari bawah lagi gitu. Jadi harus ibarat kata harus ya muter otak lagi lah gitu. Oke, nah kita ngomongin secara taktik nih. Menurut lo apa perubahan paling kelihatan banget dari Persib Bandung di pertandingan ini nih Bang Firly? Pressing sih. Pressingnya untuk di leg kedua ini lebih ketat aja dibanding dari leg yang pertama. Untuk di leg kedua ini pressing yang kita lihat, Ivan Kurzawa marking dari pemain Racaburi sangat-sangat ketat di marking, dan juga dari Tom Hai, Frans Lutros marking. Itu Tom Hai dia marking pemain Racaburi sampai 2 kali loh di dalam kotak penalti. Yang dari pemain Racaburi yang mau assist terus dia buang dari Cornell dari atas itu. Iya, dari atas turun. Dan juga yang mau dioper ke Gleason, Tom Hai juga ambil juga 2 kali loh Tom Hai. Jadi ini marking, pressing gue sangat apresiasi untuk di leg kedua ini pressing yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Di leg pertama yang gue bilang cuek mainnya, nggak ada pressing, cuek. Nah untuk di leg kedua ini pressingnya sangat luar biasa. Kan gue bilang man to man-nya, markingnya gitu loh. Jadi ya kalau memang
untuk man to man-nya udah diperhatiin, marknya udah diperhatiin, ya bisa untuk mencegah dari serangan cepat lawan. Ya kita berandai-andai Bang Firdi ya, walaupun udah lewat ya. Ini kalau dari leg pertama Persib Bandung main kayak gini, betul. Optimis lolos ya. Optimis lolos. Optimis karena ya beda banget dari permainan di leg pertama itu yang seperti gue bilang kayaknya demam panggung. Untuk di leg pertama dari Persib Bandung ini demam panggung. Nah, apakah berpengaruh juga yang kita bahas kemarin di konten kemarin Bang Firdi? Apakah pengaruh dari tekanan di Stadion GBLA yang sangat luar biasa Bang Firdi? Nah ini tentu berpengaruh ya untuk meningkatkan mental dan atmosfer dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Dan ini membuat dari mental dari para pemain Persib Bandung ini sangat-sangat meningkat drastis, apalagi setelah gol pertama ya, Andrew Yung yang dia begini-gini kan. Ya. Dan menurut gua agak sedikit turun lagi karena kartu merah. Ya. Karena kartu merah itu sih momen yang jadi kayak aduh, kita lagi ngejar gol nih. Kayak kita lagi ngejar gol nih. Kok kartu merah? Itu kan jadi kan apa Federico Barbas sama Frank Putros apa ya? Kayak mukanya pas lagi proses wasit kayak lemes. Ngapain merah nih gitu loh, ngapain kartu merah gitu loh. Jadi Federico Barba sampai Frank Putros pada saat protes ke wasit itu kayak lemes gitu loh. Itu yang kalau menurut gue jadi faktor mental dari para pemain Persib Bandung ini agak sedikit mundur karena kartu merahnya si William Barros ini. Ya gimana Bang Firdi, namanya tensi lagi panas-panasnya, mungkin William Barros nggak tahan kali ya. Nggak tahan untuk ngambil bola lagi, maksudnya aduh. Ya cuma kita taruh lah Bang Firdi ini kita jatuhnya Persib Bandung menang lah ya 1-0 di GBLA walaupun agregatnya kalah nih. Agregat kalah. Dan yang lolos itu di 16 besar CL itu yaitu Ratchaburi FC. Cuma ya kita harus tetap respect ke Persib Bandung karena terima kasih atas perjuangannya dari Persib Bandung. Dan menang menghadapi Ratchaburi ini kita mendapatkan poin untuk meningkatkan Liga Indonesia, dapat poin ya kan? Iya. ACL tuh. Iya maksudnya gimana nih poinnya itu sampai-sampein dong. Poin Liga Indonesia ya, dari poin Liga Indonesia ini sekarang dari Liga Indonesia peringkat ke-18. Yang sebelum-sebelumnya kan peringkat ke-20 ke bawah. Asia. Sebelumnya peringkat ke-24, 23. Sekarang Liga Indonesia peringkat ke-18 di Asia. Sekarang peringkat 18. Ini gara-gara siapa? Persib Bandung di ACL tuh. Jadi ya pulang-pulang badannya pada pegel nih pundaknya. Nah, jadi ya gendong-gendong Liga Indonesia meningkatkan peringkat Liga Indonesia di Asia. Jadi ya kita ya mau nggak mau ya harus berterima kasih atas Persib Bandung yang sudah berjuang di AFC Champions League tuh ini gitu loh Bang Abil. Iya, ya udah pokoknya terima kasih untuk Persib Bandung ya kan. Ya mungkin nanti di musim depan yang Persib Bandung bisa masuk lagi ya ke ACL Elite kali ya, apa gimana? Enggak, untuk musim depan katanya ACL tuh dapat 2 slot. Indonesia dapat 2 slot untuk di ACL tuh, satu di peringkat pertama dan satunya lagi melewati playoff. Karena ranking Liga Indonesia naik. Oh gitu. Begitu untuk musim depan. 2 slot, satu yang peringkat pertama, yang satunya ini ala jalur playoff dulu. Iya, makanya tuh Persib Bandung fokus lagi ke BN Super League. Kalau dia juara kan otomatis lolos. Nah, Persija main ACL itu juga nih Persija. Insya Allah kita berjuang di ACL tuh ya Persija. Ya, untuk para boboto jangan bersedih ya kan, jangan berkepanjangan ya kan, harus tetap meneruskan perjalanan di BRC Super League ya. Untuk Persib Bandung sekarang saat ini ya sedang berada di tren positif ya, yaitu berada di peringkat pertama, berada di puncak klasemen, pucuk dingin dari Persib Bandung ya. Sekali lagi untuk para boboto, seluruh supporter sepak bola Indonesia, jangan bersedih ya, kita harus juga berterima kasih kepada Persib Bandung yang sudah berjuang sampai 16 besar AFC Champions League itu dan kita coba lagi musim depan. Nice try. Udah hebat lah Persib Bandung pokoknya, mainnya mantap pokoknya. Oke Bang Fir, ini lu lagi pakai baju koko, pakai peci dari mana? Sahur pertama ini. Sahur pertama. Udah kita ucapin dah nih kepada subscribernya buat semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga pada khusyuk ya, puasanya pada tuntas kelar ya pokoknya, ibadahnya juga ya. Thank you banget pokoknya. Jangan lupa di subscribe terus channel YouTube Free Kick. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share konten ini teman-teman ke keluarga kalian, teman-teman kalian, dan sahabat-sahabat kalian semuanya. Dan jangan lupa mobil di subscribe sampai berapa mobil? Sampai 1 juta subscriber. Dan juga nih follow akun TikToknya Bang Firdi. Di follow Muhammad. Bagi lu yang senang nonton TikTok ya kan, scroll bahas sepak bola Indonesia, Liga 1 segala macam, di berita terupdate di
Firdy Muhammad. Let's go di pokoknya, follow buat teman-teman Oke, semua. mungkin itu aja pembahasan Ya. kali ini. Next selanjutnya kita bakal fokus ke BRI Super League lagi BRI Super League dan ada timnas timnas Indonesia juga nanti ya. untuk di bulan Maret bulan depan. Betul. FIFA Series. Oke. Waduh. Oke, kurang lebih gitu aja. Iya. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata, Bang Firdy. Langsung aja kita tutup Ya. pakai jargonnya free kick, Bang Firdy. Hanya Hanya di di free free kick, bahas bola santai tanpa ribet. ribet. Waduh, itu rame tuh urusan. Apa? Urusannya rame, turun. Ya gitu dah.